Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Aditya Putra Pamungkas. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Institut Setiami Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dari mata kuliah Public Relation tentang materi Word of Mouth atau pemasaran dari mulut ke mulut. Tolong diperhatikan dan didengarkan. Definisi word of mouth adalah suatu aktivitas yang mana konsumen memberikan informasi mengenai suatu merek atau produk kepada konsumen lain. Pada dasarnya, ini adalah iklan gratis yang dipicu oleh pengalaman pelanggan dan biasanya sesuatu yang melampaui apa yang mereka harapkan. Keuntungan penggunaan word of mouth. Keuntungan paling utama dari adanya kegiatan word of mouth adalah membangun kepercayaan pada konsumen terkait produk barang yang ditawarkan perusahaan. Keuntungan lainnya dari menggunakan strategi word of mouth adalah minimnya penggunaan biaya. Jadi, perusahaan tidak melulu harus mengeluarkan banyak biayanya dalam melakukan kegiatan marketing. Jenis-jenis word of mouth. 1. Ada organic word of mouth. Adalah pembicaraan yang bersemi secara alami dari kualitas positif dari perusahaan Anda. Yang kedua ada amplified word of mouth. Adalah pembicaraan yang dimulai oleh kampanye yang disengajakan untuk membuat orang-orang berbicara. Keduanya jelas berbeda. Untuk yang pertama itu secara alami dari kualitas positif yang dari perusahaan Anda sendiri. Untuk yang kedua itu amplified, dia disengajakan untuk membuat orang-orang berbicara hal-hal yang baik tentang perusahaan Anda sendiri. Terdapat 5 dimensi atau elemen dasar word of mouth yang dikenal dengan 5T, yaitu talkers atau pembicara, yang kedua topik, yang ketiga tools atau alat, yang keempat talking part atau partisipasi, dan yang terakhir, tracking atau pengawasan. Berikut akan saya jelaskan satu persatu. Talkers atau pembicara. Ini adalah kumpulan target di mana mereka yang akan membicarakan suatu merek, biasa juga disebut influencer. Talkers ini bisa siapa saja mulai dari teman, tetangga, keluarga, dan lain-lain. Selalu ada orang yang antusias untuk berbicara. Mereka ini yang paling bersemangat menceritakan pengalamannya. Untuk yang kedua, topik. Ini berkaitan dengan apa yang dibicarakan oleh talker. Topik ini berhubungan dengan apa yang ditawarkan oleh suatu merek, seperti tawaran spesial, diskon, produk baru, atau pelayanan yang memuaskan. Topik yang baik ialah topik yang simple, mudah dibawa, dan natural. Seluruh word of mouth memang bermula dari topik yang menggairahkan untuk dibicarakan. Yang ketiga ada tools atau alat. Ini merupakan alat penyebaran dari topik dan talker. Topik yang telah ada juga membutuhkan suatu alat yang membantu agar topik atau pesan dapat berjalan. Alat ini membuat orang mudah membicarakan atau menularkan produk atau jasa perusahaan kepada orang lain. Yang keempat ada talking part atau partisipasi. Suatu pembicaraan akan hilang jika hanya ada satu orang yang berbicara mengenai suatu produk. Maka perlu adanya orang lain yang ikut serta dalam percakapan agar word of mouth dapat terus berlanjut. Untuk yang terakhir ada tracking atau pengawasan. Ialah suatu tindakan perusahaan untuk mengawasi serta memantau respon konsumen. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mempelajari masukan positif atau negatif konsumen, sehingga dengan begitu perusahaan dapat belajar dari masukan tersebut untuk kemajuan yang lebih baik. Nah, tadi udah saya jelaskan tentang materi word of mouth. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar.
Nanti akan saya balas komentarnya satu persatu. Terima kasih telah menonton tayangan ini, semoga bermanfaat.